ini lagi banyak undangan nikahan. Oh. Kapan nyesel gitu. Top 5 kondisi yang bikin canggung dibahas di keluarga muda. Yoi. Bisa. Ada banyak. Kita ada bahas top 5 pokoknya. Kita masuk yang kelima. Kasih tahu, Bill. Oke, masuk kondisi kelima yang suka bikin canggung adalah pertanyaan. Kok kerja mulu sih? Kapan waktu buat keluarga atau liburan? Ya, maksudnya yang bikin canggung kenapa ditanyain gitu? Rumahnya jauh tapi bilangnya Sarah gitu. Ada lihat di map 1 jam nih muter. Masa perjuangan gitu Betul. Romantic love yang semuanya kayak ibaratnya itu batu aja rasa permen coklat gitu ya. Sekarang kan udah beda gitu loh. Sekarang batu ya tetap batu aja. Karena kan udah makin ngerti. Relasinya tuh udah makin intim ya. Karena yang udah gue dapetin ini udah sempurna buat gue. Kita akan membentuk keluarga muda ya. Keluarga itu kurang emosi. Kalau kita sudah membangun satu komitmen, aku mau hidup sama kamu selamanya, gitu ya. Kita harus berkomitmen juga untuk mengurangi emosi kita, karena kita udah nggak sendiri lagi, gitu. Nanti saya harus nonton lagi. Harus. Iya kan? Kan dalam proses saling memahami kan gitu ya, Mas Daniel ya. Halo semuanya, balik lagi bersama kami di WKWK Talk. Halo semuanya. Ups nits. Banget. Anak muda banget. Kaps bagus banget. Ribet gitu. Oke, ini kita udah bertemu lagi untuk episode selanjutnya. Ya. Lagi pada sibuk apa guys hari ini? Lagi sibuk apa, Pe? Tuh dulu dah. Gua lagi sibuk mancing galatama. Mancing Galatama. Tahu nggak lu Galatama? Nah, Galatama ada nih di bawah ini nih Galatama. Iya. Ngapain mancing Galatama? Si sibuk mancing Galatama. Butuh waktu lama kan? Iya bener sih. Nggak cukup sejam, 2 Butuh jam. fokus yang tinggi untuk mancing Galatama. Lo? Kalau gua ini lagi sibuk banyak undangan. Temen gua banyak banget nih undangan nikah. Enggak, undangan apa? Undangan nikah. Oh nikah. Oh, udah nikah. Oh temen lu udah pada nikah ya? Udah banyak ya? Setelah gua pikir-pikir emang udah. Udah nikah? Iya, bukan. Iya, udah. Iya. Udah dewasa gitu. Ini blundernya banyak nih. Enak nih. Langsung pakai jas. Tapi benar. Gue juga ngerasa akhir-akhir ini lagi banyak undangan nikahan. Gue ini kan kita syuting di bulan ini bulan apa? September. Agustus kemarin itu gue sebulan tuh 3 kali kayaknya. Emang datang ke 3 kali nikahan lah. Itu emang. Tapi gue juga lagi sibuk undangan nikahan sih. Selain sibuk mancing Galatama ya, karena kan emang sekarang semua lagi sama. Cobain. Nah, jadi kita mau bahas tentang Galatama nih ya. Ngapain? Kita mau bahas gini. Kalau kita kan lagi sibuk kemarin kondangan gitu ya. Apa sih pertanyaan yang sering dilontarkan gitu ke kita? Lebih ke gua aja mungkin. Kalau gue sering tanya kambing gulingnya di mana? Nah, itu sering tuh. Iya sih. Iya. Udah habis belum? Itu sering. Lu salaman dulu atau ngambil dulu? Salaman dulu lah, respect kalau. Iya, gue disuruh bokap gue gitu soalnya salaman dulu baru makan. Benar. Oh, lu ngambil makanan dulu? Enggak sih. Iya. Ayo salaman lagi. Habis itu kita salaman. Emang kalau lu sering dapet pertanyaannya apa? Ya itu tadi. Karena yang itu teman-teman gua ya kayak masalah kapan nyesel gitu. Kondangan mulu nggak dikondangin gitu. Benar. Sering dapat pertanyaan apa kayak kapan sih nyusul nikahnya gitu ya. Tapi nih kalau misalnya nanti lu udah nikah nih kayak gue nih ya. Itu nanti bangga banget. Kalau kayak gue. Jadi kalau misalnya lu udah nikah itu bakal ada lagi pertanyaan next level pas udah nikah. Apa tuh? Password wifi. Ya. Ger lagi. Si penting. Pancing ger lagi. Apa tuh? Enak banget kerjaan. Pas nikah tanya password wifi. Si penting. Tapi ini menarik nih soalnya, maksudnya kalau di umuran gue sama Happy yang emang belum nikah ya kita
taunya pertanyaan kayak itu kan, kapan nikahnya. Tapi kalau lo yang udah nikah ditanyain juga ya. Masih banyak pertanyaannya. Dan pertanyaannya beda. Beda. Nah, itu kayak menarik kita bahas ya. Baru habis itu kita bahas segala sama mungkin ya. Iya. Tapi waktunya masih ada gitu. Tapi kita bahas topik itu menarik tuh. Nggak bahas terkait dengan topik-topik yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang kadang agak males kalau jawab gitu kan sih? Betul banget. Benar. Tapi karena gua dan Mas Dani yang baik, biar lo nggak menjawab sendiri Mas Dani. Oke. Kita akan menghadirkan bintang tamu. Biar Mas Dani punya partner buat jawab. Siapa tuh? Siapa nih? Sabar banget ya. Gila gue udah Kita mari sambut Bu Maria. Silakan Bu. Oh, salam dulu. Aduh, main kuning lagi. Oke. Silakan Bu. Aku sini ya. Iya, Bu. Nah, ini jadi Billy ada sparring partnernya nih. Nah, betul. Sesama pendeta kan. Bukan, kita sama yang udah nikah. Oh, yang udah nikah. Sama pendetanya. Salah arah. Nah, jadi Bu Maria, kita tuh hari ini pengen bahas. Tadi kan kita bahas akhir-akhir itu lagi banyak undangan nikahan nih, Bu. Kondangan, lagi banyak kondangan. Nah, terus kayaknya tuh kalau dalam masuk ke kondangan tuh sering mungkin ketemu sama orang-orang yang belum pernah ketemu gitu, udah lama nggak ketemu. Iya. Nah, itu kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam gitu. Nah, itu apalagi sekarang lagi musim nikahan, undangannya banyak, pertanyaan macam-macam, berulang-ulang pertanyaannya gitu. Nah, ini kita pengen bahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bikin canggung gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang bikin awkward, tapi khususnya untuk yang udah menikah. Gitu. Karena kalau kita kan mungkin mikirnya, kalau aku sama Happy misalnya ditanyanya cuma kondangan mulu, kapan dikondangin? Iya. Undang mulu, kapan undang? Nah, diundang mulu, kapan ngundangnya? Mumpung gitu. udah ada Bu Maria kan, jadi kita bahas nih top 5 kondisi yang bikin canggung dibahas di keluarga muda. Yoi. Bisa. Ada banyak. Kita ada bahas top 5 pokoknya. Kita masuk yang kelima. Kasih tahu, Bill. Oke, masuk kondisi kelima yang suka bikin canggung adalah pertanyaan. Kok kerja mulu sih? Kapan waktu buat keluarga atau liburan? Tuh. Oke, kok kerja? Oke, kondisi kelima, kerja mulu, kapan waktu buat liburan. Atau waktu buat keluarga atau liburan? Kenapa menurut kalian ini canggung pertanyaannya? Kenapa dipertanyakan? Kenapa? Oh, gimana tuh? Maksudnya yang bikin canggung kenapa ditanyain gitu loh? Maksudnya bukan pertanyaan yang penting gitu. Retoris, pertanyaan retoris gitu kan? Iya, kalau mungkin kalau ada yang basa-basi, kayaknya banyak pertanyaan yang lebih simpel kayak nanyain cuaca. Ya elah. Macetnya Jakarta atau panas gitu loh. Iya, gitu kan. benar. Maksudnya kalau dari gue, maksudnya kenapa buat pendapat ini kenapa sih harus ditanyakan gitu kalau menurut gue. Iya, benar sih. Dari Happy gimana? Mana ya? Belum kerja pertama. Kan dulu sempet tuh. Pokoknya belum. Oh, tapi belum pernah dia masih kuliah ya? Iya, dia sama dia penonton sobat PKWK. Bukan. Sahabat. belum nemu, aku juga belum yakin lagi. Salah ya gue. Kenapa menurut lo itu canggung, bikin canggung ya? Kira-kira ya? Bingung lagi gue. Ya bingung. Kita tanya Bu Maria yang nggak bingung aja deh. Iya, benar. Bu Maria gimana, Bu? Mungkin teman-teman tuh kalau ditanya kayak gini canggung tuh karena jawabannya kayak gini ya. Kan memang gue harus kerja, mungkin gitu kan? Iya. Kalau nggak kerja, nanti gimana mau kasih makan istri aku gitu? Betul. Itu maksudnya gitu ya. Betul. Orang hidup harus kerja. Iya. Hidupnya hidup Iya. kita gitu ya. Kalau baru nikah, masih keluarga muda gitu kan perjuangan gitu loh. Betul. Perjuangan untuk mendapat kemapanan yang harus kerja. Betul. Jadi buat anda yang sering nanya kok kerja mulu, kapan waktu buat keluarga atau liburan, mending cari pertanyaan lain dulu. Atau mungkin belum follow sosmednya kali, jadi nggak tahu. Enggak kan masalahnya kan ini loh kan kita kan nggak perlu kasih tahu orang gitu ya. Nggak perlu kasih orang misalnya mau liburan atau apa gitu. Betul, Bu. Tapi kalau saya diupload sih pasti. Mana sih? Kok lu beda kelas mulu sih? Oh iya ya. Makanya mungkin kalau aku dikasih pertanyaan kayak ini, kalau aku ya mungkin aku jawabnya lu belum follow sosmed gue kali. Oh. Kalau gue head kali ya. Liburan mulu gitu ya. Udah lu ya. Iya. Sebenarnya ada nih waktu liburannya ada. Nah, kerjanya Happy kan soalnya influencer kan. Wih. Liburan tuh endorse tuh. Terus tuh.
Jadi mungkin maksudnya itu kerja, tapi sebetulnya juga ada waktu buat keluarga juga. Tapi nggak perlu ngomong-ngomong ke orang. Beda-beda orang. Pertanyaannya agak diubah dikit lah. Pertanyaannya mungkin bisa agak diubah dikit. Oke, itu pertanyaan kelima ya. Pernyataan kelima. Masuk ke kondisi yang keempat yang bikin canggung. Mungkin beda sama tadi. Kalau tadi kan bentuknya pertanyaan. Nah, kalau ini bukan pertanyaan, tapi kalau ada yang curhat atau cerita ke kita tentang kondisi keluarganya dia tentang ini, itu bikin canggung. Gitu. Yaitu adalah kalau misalnya ada yang curhat atau cerita itu bandingin kondisi sekarang dengan kondisinya di masa lalu. Contohnya, kok dulu kayaknya Billy romantis nih, gitu, kemana-mana dijemput, kemana-mana, kok sekarang dikit-dikit suruh naik gojek aja lah, naik ojol aja, kayak gitu-gitu. Tiap bulan dirayain gitu ya. Tiap bulan dirayain, kok sekarang kayaknya nggak ada perayaan, gitu. Bandingin kondisi sekarang dengan kondisi di masa lalu lah. Gitu. Nah itu juga bikin canggung nggak sih? Menurut gue sih bikin canggung sih. Bikin canggung buat yang mendengarkan kayak, terus kayak bikin ngasih solusinya juga bingung sendiri kan, karena kan kondisi orang beda-beda gitu. Benar, dan mungkin nggak harus ngasih solusi, nanggepinnya juga bingung sih. Bingung. Kayak, ya lo cerita gitu, gue harus ngomong apa gitu ya. Gue nggak tahu, gue juga nggak tahu pasangan lo kenapa beda gitu. Gue juga nggak tahu pasangan lo dulu gimana. Iya, gue juga nggak tahu emang dulu kayak gimana. Ya tuh kadang kalau dapat cerita-cerita itu bikin canggung sih. Ya. Ya apa, Billy ngerasain kayak gitu? Ini berarti pasangan saya atau pasangan lain yang ngomong ke saya? Kalau misalnya lo diceritain kayak gitu tuh sama pasangan lo, misalnya pasangan lo cerita ke temennya gitu ya. Si Billy tuh dulu romantis, sekarang udah enggak. Yang lo rasain apa tapi kalau kayak gitu? Dia lebih ke ngomong gue dulu sih daripada cerita. Dia ngomong, kamu tuh dulu gini gitu, sekarang udah enggak gitu. Tapi sebenarnya gini sih ya, sebetulnya kan tiap orang dalam sebuah relasi itu kan pasti ada perkembangannya ya. Orang kalau baru kenal sama udah kenal banget tuh kan bisa beda ya. Bisa beda. Nah sebetulnya soal canggung atau nggak canggung gitu kan kita sendiri yang tahu sih, ya kan? Contoh nih, dulu waktu zaman pacaran nih ya, sharing dikit. Maaf ya Om. Buat yang belum nikah, biar happy pengen segera gitu loh. Oh iya betul. Siap. Itu kalau misalnya lagi makan ayam gorengnya panas gitu kan, baru keluar dari wajan gitu kan, itu langsung diambilin, dipotek, ditiup-tiup. Itu kan zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya malah lucu gitu loh. Sekarang yang ditiup abangnya yang goreng. Dulu ibaratnya rumahnya jauh tapi bilangnya Sarah gitu. Padahal lihat di map 1 jam nih muter. Masa perjuangan gitu kan. Betul. Iya sih benar. Jadi artinya kan ada perkembangan, ada tingkat kedewasaannya itu ya. Dari yang romantic love, yang semuanya kayak ibaratnya itu batu aja rasa permen coklat gitu ya. Sekarang kan udah beda gitu loh. Sekarang batu ya tetap batu aja. Karena kan udah makin ngerti. Relasinya tuh udah makin intim ya, bukan cuma sekedar romantik aja, tapi semakin intim, semakin mengerti satu sama lain. Betul. Ya kan sih? Bisa jadi sih. Jadi kalau buat anda jangan cerita ke orang lain, tapi selesaikan dengan pasangan anda masing-masing. Obrolin tuh baik-baik kayak gitu-gitu. Oke. Lanjut ke kondisi ketiga. Boleh. Apa tuh? Sama kayak kondisi keempat tadi. Mirip ya? Iya, bukan pertanyaan, tapi kalau ada yang cerita atau curhat tuh masih bikin canggung. Apa tuh? Misalnya itu membandingkan pasangan yang dimiliki dengan pasangan orang lain. Contohnya, lu pernah nggak, Pe? Bandingkan, nggak usah lah. Enggak usah. Faktanya masih 2 nih. Nggak usah. Misalnya pasangan orang lain, ini kan karena konteksnya keluarga udah gitu. Kok temen gue ulang tahun suaminya ngasih bunga segede banget, kok gue cuma ucapan doang di story gitu. Kayak sedih gitu kenapa. Oh gitu ya? Oh gitu. Levelnya gitu. Bunga, lain kali bunga ya. Catat. Bunga gede banget. Ya.
Anggrek? Bunga bang maksudnya? Bunga apa? Boleh bunga apa aja. Bunga apa? Itu atau itu dong kayak suami temenku gitu maksudnya. Kemana-mana diantar jemput gue sendiri. Apa ya? Gimana? Itu bikin canggung ya. Pengennya dia terjemput gitu emang. Oh. Diantar jemput pakai bunga yang gede juga tadi. Gimana nih? Tapi lu nggak membandingkan pasangan? Oh nggak pernah. Menerima apa adanya gitu ya. Nggak pernah gue ngebandingin kayak gitu. Iya, harus bersyukur nggak sih? Bersyukur banget. Karena yang udah gue dapetin ini udah sempurna buat gue. Iya. Kepotong kerennya kepotong. Salahnya hilang. Iya. Jadi biar cepat. Bini gue harus nonton nih episode ini. Khusus menit berapa nih? Menit 10, khusus menit 10 harus dipotong nih, harus dipotong bagian ini. Kita harus nonton yang ini nih. Tanya ke Bu Maria, itu menurut sudut pandang Kristen tuh gimana Bu? Bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain? Iya, aku sepakat sama Billy sekali lagi ya, Billy ya. Sebagai sesama pendeta ya, Bu? Sama pendeta. Emang Kita tuh harus bersyukur lah dengan apa yang kita punya. Ibaratnya kalau orang sudah sepakat untuk menjalin sebuah relasi gitu ya, berarti no turning back gitu loh. Itu Betul. pokoknya yang udah kita dapatkan itu ya anugerah, itulah mungkin bukan sempurna dalam arti perfect, nggak ada kekurangan gitu. Siapa sih orang di dunia yang nggak ada kekurangan? Ada kan? Pasti banyak kurangnya Bu, orang-orang di dunia itu nggak ada yang lebih. Pasti kan ada lebih, gitu. nggak ada yang Tapi lebih. kan dia adalah yang tertepat. Iya. Dia yang terbaik bagi kita. Kan gitu sih kalau menurut saya. Jadi Iya. kalau orang masih suka banding-bandingin tuh berarti dia lebih sering lihat orang lain ketimbang punyanya sendiri. Jadi kalau temannya Evi tadi Nah, kan sama Iya, juga teman saya. Gue juga mau jauh banget. temannya Happy suka banding-bandingin suaminya sama suaminya orang lain, berarti temannya harus diajak. Lihat deh ke suamimu, jangan sering-sering lihat suami orang. Nanti jadinya malah genit Atau nanti. mungkin ini apa? Centil, benar, centil tuh. Syukurin lah. Terus suruh nginget janji pernikahan. Nah, itu. Pernikahan. Benar. Dalam suka maupun duka. Betul. Dalam sehat maupun Sakit. Kan gitu. Jadi terus kan di kalimat itu juga saya mengaku. Bentar Bu, biarkan Billy yang lanjutkan Bu. Saya mengaku. Saya kalau dulu, Billy inget nggak? Ingat dong, Bu. Salonika yang Iya. ada Di Depan saya. di sini. Di sini. Anugerah Tuhan gitu loh. Itu tulisannya gitu ya. Dia adalah anugerah Tuhan. Artinya kan pasangan yang kita punya itu anugerah Tuhan. Benar. Kalau kita dapat anugerah berarti ya harus kita rawat, kita jaga, kita syukuri sebagai itu pemberian dari Tuhan gitu sih. Betul. Kalau menurut saya. Dari gini juga ada di BPN nggak sih? Oh Pernikahan ada, nikah. Mungkin. ada. Makanya cobain. Oh cobain. Mau ikut dulu. Pindah pernikah maksudnya. Cobain. Temukan pasangan dulu, Iya, temukan pasangan dulu ya yang pas, yang Siap. cocok. Lalu bangun komitmen bersama. Kan sebetulnya kalau pernikahan itu ada segitiga gini. Segitiga. Passion, di atas itu kayak lebih ke physical attraction ya. Jadi maksudnya kayak kita tertarik pada seseorang karena fisiknya gitu ya. Nah, terus yang segitiga gini kan, yang di sini itu intimacy. Itu lebih ke bagaimana kita punya kedekatan secara psikologis, punya feeling yang sama dengan dia. Terus yang ketiga itu di sisi ketiga sini itu komitmen. Komitmen itu berarti kalau dia sudah dengan kesadaran sendiri berani mengambil komitmen, yuk kita nikah yuk. Tapi sadar akan segala konsekuensinya. Kalau aku nikah berarti selamanya akan bersama dengan kamu. Maksudnya. Ingat Kalau ya. udah nemu, daftar ya. Iya. Tenang aja. Ingat ya segitiga PIC kan itu, segitiga PIC, passion, intimacy sama komitmen. Oh, iya. Segitiga PIC. Oh iya. Iya, biasa. Udah nunggu juga sih. Iya. Cocok. Cocok kan Bu? Cocok. Cocok. Oke, ya. Jadi mungkin kalau yang kondisi tadi ya intinya juga mungkin bisa diperbaiki dengan komunikasi yang lebih baik dengan pasangan sebenarnya kan. Iya. Daripada cerita diumbar-umbar keluar ya mending bersama dengan pasangan aja diobrolin gitu apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan relasinya gitu ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua. Yes. Apa tuh?
kok masih tinggal sama orang tua? Ini kebetulan nih, ini relate sama kondisi gue sekarang. Jadi lagu sedih boleh, lagu sedih. Waktu itu tahun 2000. Gak sejauh itu. Bukan juga gak sejauh itu, gak tahun 2000 berapa. Gak jauh. Belum jauh-jauh banget. Sudah. Udah berapa tahun menikah, Bil? 3 Bu. Maaf ya, aku Tiga. tanya. Hah? Tiga. Oh iya, zaman pandemi kok. Iya. Zaman Masih pandemi. pakai face shield, Bu. Iya, zaman Face shield. pandemi. Nah, jadi oh ya, orang tua. Kalau gue itu kan bokap gue kan Batak. Iya. Jadi kalau misalnya kalian nonton film Film Passion of bukan Christ. lain, bukan. Titanic. Titanic. Bukan emang Batak sih itu Titanic. Iya, Bu, ngiring-ngiring sedap. Iya, ngiring-ngiring Jadi sedap. kalau di Batak itu kalau anak bungsu laki-laki itu tinggalnya di rumah orang tua karena itu sekalian tugasnya merawat orang tua saat udah tua. Gitu. Jadi memang tugasnya anak pertama rantau, anak kedua rantau. Pokoknya anak terakhir itu nggak boleh merantau, nggak boleh keluar kota, harus tinggal di rumah itu karena untuk merawat orang tua. Gitu. Jadi bukan karena satu dan lain-lain, emang karena adatnya begitu. Jadi nggak usah tanyain gitu ya. Iya. Berarti mungkin yang tanya itu bukan orang Batak kan? Mungkin. Bisa jadi. Dan nggak tahu kamu anak bungsu kan? Dan nggak tahu lo orang Batak kali Bil. Iya. Mungkin dia nggak tahu lo orang Batak kan. Meskipun bapaknya Batak ya. Iya bisa jadi kan. Nggak ada yang tahu. Siapa tahu dia baru ketemu nih. Siapa tahu baru kenal kan. Udah langsung aja. Lu masih tinggal sama orang tua. Baru kenal tuh langsung nanya. Anda siapa? Oh Billy ya. Oh masih tinggal sama orang tua. Si akrab. Baru kenal. Gitu. Kalau dari gue sih alasannya gitu. Iya. Tapi mungkin bisa jadi juga kondisinya di luar dari budaya adat juga sih. Iya. Kalau nggak tahu, maksudnya temen gue juga pernah ada yang sharing juga, dia masih tinggal sama orang tua karena orang tuanya udah sekarang tinggal sendiri. Gitu. Jadi emang pengen nemenin. Iya. Jadi dari sudut pandang sebagai anak juga masih pengen nemenin orang tua. Mungkin dari sudut pandang finansial juga bisa aja kan mungkin lebih hemat ya, atau mungkin emang belum dapat rumah, belum dikasih berkat rumah gitu ya. Mungkin secara ekonomi juga ada kondisi-kondisi tertentu yang memang ya harus melakukan itu, harus tinggal sama orang tua. Ya kondisional kan sebenarnya. Betul. Kondisional. Ya kita sendiri tuh Ruth sekalipun suaminya sudah nggak ada ya, justru Ruth itu yang kekeh ngotot pengen bareng dengan ibu mertuanya. Tinggal sama ibu mertuanya. Itu bagus loh itu. Apa? Tahu ya Ruth? Di kitab. Sorry. Ya mungkin karena lu Batak jadi patokannya ke situ kali ya. Iya. Jadi Kan Ruth itu T-nya tinggal bersama orang tua kan. Panjang. maksudnya di Alkitab pun ada. Iya. Seperti itu. Betul. Tapi memang bener sih kondisional ya. Dan bukan hal yang salah sebenarnya kan. Iya. Dan nggak bisa kita mengeneralkan satu case ke yang lain gitu kan. Apa sih karena ini nih, pasti karena ini. Betul. Nggak bisa dipukul rata gitu. Betul. Sampai rata. Nah, dan sekarang jawarannya nih yang bikin paling top, paling bikin canggung, itu pertanyaannya adalah kapan punya anak. Ini buat yang udah menikah mungkin levelnya kayak sama ya, kalau kita yang belum nikah kapan nyusul. Nah, kalau yang udah nikah pertanyaan jawarannya tuh kapan punya anak. Iya. Nah, ini pertanyaan yang kayaknya paling Kesel nggak lu ditanya gitu? Nanti kalau udah ada anak satu, kapan punya adik? Gitu. Nah, benar. Iya, punya Ya, itu adik. aja mulu. Kapan S2? Jangan panjang. Kapan anak S2? Kapan nih S2 nih? Iya. Billy kali. Boleh. Apa ya? Kalau bikin canggung, kalau dari saya sih enggak sih Bu ya. Kalau saya sih kayak anggap lewat aja kayak iya belum atau apa gitu. Kalau saya tuh lebih mikirin ke pasangan ya, ke istri. Karena dia pun sebenarnya nggak masalah, cuman jadi emosi aja gitu sih Bu. Maksudnya Karena dibahas jadi trigger aja iya. ya. Sebenarnya dia juga nggak yang gimana, cuman balik lagi kalau kata dia nih, misalnya kalau pertanyaan itu hanya sebatas basa-basi, dengan ganti pertanyaan gitu. Iya. Mending nanya cuaca gitu Iya. kan. Iya. Jadi lagi papasan nih tahu-tahu kayak kapan punya anak gitu. Iya. Ntar aja. Pertama dia jadi berhenti dulu kan, jadi kayak oh iya nih Bu belum gitu kan. Baru jalan lagi. Itu kan repot kan. Berhentinya buat gitu doang sih penting.
Dan apalagi kalau misalnya jadinya tiap ketemu tuh, aduh ketemu dia lagi, ntar tanya lagi kembali gitu kan. Jadi hubungannya juga jadi nggak enak. Hubungannya jadi jauh. Tadi saya ngeliat dia lagi bahagia nih, toto kenapa cemberut nih? Garuk-garuk tembok. Hitung semut, lagi hitung semut kan. Pasang upin. Dan kadang itu bikin ini ya, bikin malas ketemu orang ya. Benar. Apalagi kalau orang itu kalau ketemu nanyanya itu terus, jadi malas kalau ketemu gitu. Iya. Coret sih ya, coret. Jadi sebenarnya juga curahan hati kayak gini perlu didengar juga ya oleh banyak orang ya. Supaya kalau kita mau mengucapkan sesuatu tuh memikirkan juga orang yang kita jawab gitu ya, perasaannya gimana gitu ya. Karena kadang-kadang menurut kita yang sekedar basa-basi itu bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan juga. Jadi teman-teman yang sering menanyakan top 5 kelima hal itu dipikir-pikir dulu sebelum nanya. Lihat dulu lawan bicaranya nih gitu. Karena mungkin menurut kita itu hal perkara kecil tapi itu bisa menjadi perkara yang besar gitu. Betul. Kan. Iya. Tapi juga gini sih pesan juga ya buat teman-teman yang masih berjuang garis 2 ya. Oh. Tahu ya, Willy? Iya, Tahu nggak? Tahu dong. Tahu. Adidas. Iya betul. Adidas salah ya. Ya, itu maksudnya Adibas. istilah untuk teman-teman yang memang sedang berjuang untuk memiliki keturunan gitu ya. Kita bisa lihat kok ya, percaya bahwa Tuhan itu sudah merencanakan segala sesuatu yang baik. Betul. Amin. Kita lihat di Alkitab kayak Abraham sama Sarah itu diminta oleh Tuhan nunggu 25 tahun loh sampai dia punya omongan gitu ya. Ya mungkin kita nggak berharap jangan sampai lah 25 tahun gitu ya keburu kita diuswa gitu kan. Gitu kan. Enggak juga. Tapi artinya poinnya adalah bahwa Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu. Berserahlah kepada Tuhan karena gini loh. Kadang-kadang kalau kita tuh berjuang sekuat tenaga sendirian itu malah nggak dapat. Tapi begitu kita pasrah, berserah sama Tuhan gitu ya. Udah Tuhan saya percaya deh. Tuhan gimana gitu ya. Hati kita itu tenang, pikiran kita juga tenang gitu ya. Itu malah dapat. Amin. Gitu sih. Tadi kan udah top 5 topik yang bikin canggung. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi topik-topik mengenai keluarga yang baru menikah atau keluarga muda. Nah di Joglo sendiri nih ada namanya keluarga muda yang dinaungi oleh Komisi Warga Dewasa. KWD. Nama kerennya. Singkatannya. Bukan nama kerennya, emang singkatannya itu. Kagak ada nama kerennya KWD. Iya keren. KWD keren. Nah Bu, aku mau nanya, definisi keluarga muda kalau di Joglo itu apa? Apakah ada syaratnya atau kriterianya gitu untuk disebut keluarga muda? Ya, saya mau kasih disclaimer dulu di depan. Disclaimernya adalah bahwa memang kita tuh nggak punya kriteria yang kaku gitu ya. Kriteria ini sebenarnya sangat luas gitu ya. Sangat luas banget dan tiap gereja itu bisa beda-beda. Tiap gereja bisa beda-beda. Untuk keluarga muda ya? Bisa beda-beda. Cuman kalau di Joglo waktu itu kita udah coba membuat kategorinya gitu ya. Nah kategorinya itu pokoknya para keluarga muda, orang-orang yang sudah menikah di bawah usia pernikahannya 15 tahun, mereka masih punya anak SD gitu ya, SMP gitu juga, sekolah minggu lah gitu ya, itu termasuk dari keluarga muda. Tapi nggak menutup seandainya nih ada keluarga kan tanggung ya, masa habis dari sini langsung masuk ke Adiuswo gitu kan, dekat banget gitu ya. Nah mereka yang di KWD gitu tapi masih merasa punya perkumpulan yang sama dengan keluarga muda, bisa tuh masuk ke keluarga. Jadi sebenarnya nggak kaku ya, sampai anak usia SMP itu sebenarnya masih bisa di sini juga sih. Bahkan kalau di gereja lain anak udah SMA itu masuknya ke keluarga. Jadi buat yang mau gabung di keluarga muda GKJ Joglo jangan ragu, gabung aja. Karena udah ada wadahnya ya. Nah, apalagi sebenarnya kalau di Joglo keluarga muda tuh jumlahnya banyak ya, Bu Maria ya gitu. Nih kita ada datanya nih di sini. Nah, ini ada datanya, ini kalau dari data pernikahan dari tahun 2010 sampai 2024 nih yang di sini. Nah, itu total kalau di jumlah itu ada 80 keluarga muda yang baru sebenarnya Bu Maria ya. Dan ini sebenarnya baru keluarga yang baru menikah gitu. Betul. Kan belum mencapai semua anggota keluarga muda.
Betul. Kalau ngeliat penjelasan yang tadi juga masih ada data-data jemaat yang pindah ke jomblo pada saat udah nikah atau masih mempunyai anak di bawah usia 15 tahun. Jadi itu juga belum masuk data yang tadi kan. Itu lebih banyak lagi. Jadi banyak. Oh, dan maksudnya dengan jumlahnya yang cukup banyak di situ, ya kita semua punya keresahan yang sama gitu ya sebenarnya. Ya. Keresahannya sama, terus malah ya mungkin mereka semakin membutuhkan wadahnya untuk diskusi sebenarnya gitu ya, dan harusnya terbantu dengan si keluarga muda ini gitu. Sebenarnya harapannya tinggi sih soalnya. Oh, gitu ya? Kemarin yang terakhir itu kami mengundang keluarga muda kan, sayangnya yang datang belum banyak gitu ya. Minum dulu kali ya, Bil ya. Minum dulu kita minum dulu. Kita build in kali ya. Jadi di episode kali ini kita didukung oleh susu kedelai Ayako. Ayako. Susu kedelai murni. Yang mau order bisa ke Mas Iwan wilayah 5. Ini nomor WA-nya bisa ditampilkan ya. Nih bisa juga ada nih Ayako. Ini Mas Iwan itu bapaknya Ayah dan bapaknya Koko ya. Ayako. Kira-kira kenapa namanya Ayako ya? Ayah sama Koko. Oh iya. Ini dibuat dari biji-biji kedelai pilihan ya. Pilihan. Ini biji kedelai terbaik, itu semuanya ada di dalam Ayako. Jadi minum ini ingat Ayah sama Koko. Ayako. Nah, jadi ini yang mau produknya, yang mungkin sekarang lagi pengen banget minum susu kedelai nih ya, cuma craving banget susu kedelai, cuma nggak tahu nih mau belinya di mana gitu ya. Nah, ini bisa langsung ke susu kedelai Ayako punya Mas Iwan. Yang pengen dikenalin bisa langsung ke Mas Jimmy. Ya, punya produk-produk. Mas Jimmy punya produk-produk? Daftar produk mungkin. Mau produknya dikenalin? Oke. Gimana sih, gue bingung nih. Oh ya, intinya hubungin Jimmy aja lah gitu. Nanti Jimmy yang akan menjembatani ke Mas Iwan gitu kali ya. Jadi pengepul. Kalau ada yang Semua tenang. Sistem built-innya gimana sih nih? Nih. Jadi kan ini kalau yang mau order kan bisa ke Mas Iwan wilayah 5. Ini nomornya ada nih ya tadi di sini. Nah, buat yang lain yang mau masukin produknya kita ke WKWK Talk ini bisa kontak ke produser kita Pak Jimmy. Oh, betul. Itu siapa tahu ada dagang ban motor. Bener. Kita display nanti di sini. AC. Ada yang dagang bibit kedelai mungkin. Bibit ya. Siapa tahu bisa joinan sama ini. Bisa joinan sama Mas Iwan, bener. Bisa langsung ke Pak Jimmy. Oh gitu ya caranya. Gitu. Lama nggak syuting, sorry. Lupa. Oke, balik lagi ke tadi ya. Jadi sebenarnya karena dan apalagi pembahasan keluarga muda tantangannya macam-macam ya. Iya. Mau itu perekonomian, hubungan suami istri, terus juga parenting, Betul, gitu ya. Jadi program-program itu banyak, bahasan-bahasanya ada banyak. Dan mungkin ini jadinya ya keluarga muda itu bisa menjadi wadah aman untuk diskusi tantangan-tantangan itu, apalagi sama-sama Kristen, gitu kan, sama-sama keluarga muda, sharing-sharing mesti lebih dapat lah sharingnya gitu ya. Menurutku ini penting sih ya Mas Daniel ya, karena yang namanya keluarga muda itu kan berkeluarga itu kan mempersatukan dua pribadi yang berbeda ya, untuk bisa mengenal satu sama lain. Nah, dalam proses pengenalan itu kan pasti kadang ketemu kerikil yang kecil, kadang ketemu batu, jurang dan sebagainya ya, maksudnya tantangan-tantangan. Dan dalam komunikasi mengenal pasangan satu sama lain itu perjuangannya banyak banget. Nah, kalau di dalam perjuangan itu terutama pada tahun-tahun awal, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun awal itu ini nggak ada pendampingan atau nggak bisa tersolusikan dengan baik, ini tujuan utama pernikahan nggak tercapai gitu loh. Nah, makanya sebetulnya keluarga muda ini sangat penting banget. Kita membuat wadah keluarga muda di mana kita bisa saling sharing satu sama lain, itu sih. Pasti. Ya, dan harapannya itu ya, ini bisa
Tapi ya enaknya tadi sih wadah yang aman lah intinya mungkin. Kalau sharing ke keluarga muda yang lain yang sekomplek gitu ya kan mungkin belum tentu satu visi gitu ya. Beda juga sih ya Mas Daniel, maksudnya gini ya kan kita kan keluarga Kristen. Betul. Base-nya itu kan based on Alkitab ya, firman Tuhan gitu ya. Benar. Nah kalau kita keluarga dalam pergumulan kita bersama, kita saling sharing, saling menguatkan, itu bisa menjadi motivasi, di mana motivasi kita itu dasarnya ya Alkitab, firman Tuhan gitu. Di situ sih. Daripada kita cari komunitas yang lain gitu ya. Dimana komunitas yang lain kalau ketemu hari Minggu misalnya ya, touring Minggu pagi. Touring kemana? Touring ke keluarga ke puncak hari Minggu, karena yang lain kan liburnya hari Minggu. Betul. Nah, kita nggak bisa ke gereja jadinya. Iya. Nggak bisa. Sedangkan kalau acara keluarga muda udah jalan-jalan ada firmannya juga. Sepaket dapat semua. Happy sudah menyelidiki ternyata. Udah menyedikili Bu dia Bu. Menyelidiki. Tunggu aja. Ya benar-benar itu ya. Kalau kita di gereja kan kita udah perhitungan ya. Ini ada kegiatan gereja apa gitu. Ini ada pesan-pesan kah yang mau disampaikan untuk jemaat mengenai keluarga muda nih? Aku nih ya. Iya. Ya. Happy juga nggak apa-apa mau. Happy untuk kakak-kakak keluarga muda. Tetap semangat. Wah, tetap semangat. Tetap semangat itu kata yang penting. Ya, pesanku, kita akan membentuk keluarga muda ya. Keluarga itu kurang emosi. Kalau kita sudah membangun satu komitmen, aku mau hidup sama kamu selamanya, gitu ya. Kita harus berkomitmen juga untuk mengurangi emosi kita, karena kita udah nggak sendiri lagi, gitu. Nanti saya harus nonton lagi. Iya kan dalam proses saling memahami kan gitu ya Mas Daniel ya. Betul. Itu yang tinggi diturunin, yang mahasiswanya agak ditingin biar tuh sadar. Kurangi emosi. Tuh ya dari keluarga. Keluar landasi dari firman Tuhan. Jadi keluarga kita itu jangan lupa nih harus berlandaskan pada firman Tuhan. Dan itu nyata pada hal-hal kecil. Tadi aku dengar di depan ya katanya kalau kondangan salaman dulu ya. Salaman makan dulu. Kalau saya salaman dulu. Saya sama Billy salaman dulu ya. Orang Kristen kan ya? Iya Bu. Respect. Menghargai ya. Menghargai. Itu maksudnya gitu. Ya, jadi landaskanlah pada firman Tuhan di mana kita menempatkan orang lain sebagai seorang yang berharga gitu ya. Ya. Yang ketiga, tadi apa? Ga itu bangun relasi. Bangun relasi dengan Tuhan, bangun relasi dengan pasangan. Betul. Jadi punya relasi itu kan nggak sekedar pokoknya kamu suamiku ya, kamu istriku kan kamu ya. Titik ya. Tapi bagaimana kita bisa lebih memahami dia. Betul. Gitu sih. Jadi ingat itu buat keluarga-keluarga muda, kurang emosi, satu landasi pada firman Tuhan dan bangun relasi. Dan nanti di tanggal 26 Oktober itu ada pembinaan untuk Pasutri. Jadi cocok untuk keluarga-keluarga muda. Ya untuk KWD juga, seluruh KWD, nggak cuma keluarga muda sih. Betul. Pokoknya semua yang udah menikah silahkan. Sudah menikah. Gitu. Kebetulan Billy juga akan hadir di situ ya. Iya. Jadi kalau Happy mau juga. Nih kalau Happy mau ikut berarti harus nikah dulu. Iya. Mungkin lu di 25-nya udah nikah. Gue udah jalan-jalan kayak tanggal 26 itu ada. Gak apa-apa, kita undur acara lu. Iya. Acara lu kita undur. Tapi mau udah nikah berarti ya? Gimana sih? Gimana? Makanya lu nggak harus ada acara buat nikah itu. Karena belum nikah. Gimana? Ya udah kalau gitu udahan aja kita. Ya, terima kasih Bu Maria untuk sudah hadir meluangkan waktunya dan memberi sharing tentang keluarga muda. Terima kasih Bu. Semangat ya semuanya ya. Dan terutama untuk Mas Mbak keluarga muda GKJ Joglo nih, marilah kita saling mendukung, saling berbagi di komunitas keluarga muda. Amin. Sehingga kita bisa makin kuat dan saling support sama lain. Betul. Item support. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa follow IG kita @wkwktalk, subscribe, comment, like, dan share video ini di YouTube Nawala GKJ Joglo. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.